GKI Taman Cibunur. Adik-adik harus bersiap untuk diubah, dibentuk oleh Tuhan seperti yang Tuhan mau. Oke adik-adik, kita akan mulai. Adik-adik bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Kuat, Hebat, Besar. Ready, set, go! Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ya, Tuhan Yesus kita tidak ada tandingannya. Kuat, hebat, dan besar. Jadi, sebelum kita memulai semuanya, kita mau berdoa dulu ya. Kita mengabdi Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami boleh bersukacita di hari pertama sekolah Injil liburan. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk memuji Tuhan, kami sudah siap dibentuk Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Kiranya Tuhan pimpin setiap kami di rumah kami masing-masing, agar telinga kami boleh mendengar dan kami boleh fokus dengan apa yang kami terima dari sekolah Injil liburan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Samuel. Tetapi sebelum itu kita mau nyanyi dulu, menyambut firman Tuhan ya Kak Pipi ya. Iya, betul. Yuk adik-adik sambil mempersiapkan diri, kita nyanyikan lagu ya. Ya, firman-Mu pelita bagi kakiku, karena memang benar hanya firman Tuhan yang bisa membentuk diri kita ya. Membuat kita ya, menjadi lebih baik, yang berkenan di hadapan Tuhan.
terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, Shalom. Senang Kasam bisa bertemu lagi dengan adik-adik dalam SIL, Sekolah Injil Liburan. Dari tadi nih, Kak Sam mau memasukkan benang ke dalam lubang jarum, gak berhasil-hasil. Masuk, 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 masuk. Masuk, masuk. Aduh, nyerah deh. Nanti lagi dilanjut. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada kesempatan ini dengan tema Stronger with God. Kuat bersama dengan Tuhan. Dari Filipi pasal 4 ayat 13. Kita baca firman Tuhan bersama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Adik-adik, ada sebuah video pendek bercerita tentang seorang ayah yang sedang memperjuangkan sesuatu dengan putrinya. Lebih tepat apa sih yang mereka perjuangkan, dan bagaimana mereka memperjuangkan, dan bagaimana hasil perjuangan mereka. Mari kita saksikan bersama-sama. If you wake up and you don't want to smile, if it takes just a little while, open your eyes and look at the day. You'll see things in a different way. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be here. It'll be here better than before. Yesterday's gone, yesterday's gone. Why not think about the times to come, and not about the things that you have done? If your life was bad to you, just think about what tomorrow will bring. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be here. It'll be here better than before. Yesterday's gone, yesterday's gone. All I want is to see you smile. If it takes just a little while, I know that you don't believe that it's true. I never meant any harm to you. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita telah lihat videonya bersama-sama. Video itu berisi tentang seorang ayah yang bersama putrinya menjadi pembuat keju. Mereka membuat keju dengan begitu tekun, dan anaknya juga diajarin oleh ayahnya bagaimana membuat keju.
Di tengah-tengah mereka memang memproduksi keju untuk dijual, mereka juga coba ikut kontes keju internasional. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali mereka ikuti kontes keju internasional. Hasilnya mereka tidak pernah juara 1, juara 3, mentok-mentok juara 2, bahkan pernah tidak juara. Sampai putrinya besar. Nah, ayah rasanya udah pesimis ya. Rasanya udah merasa percuma lah ikut kontes keju internasional. Paling-paling ya mentok-mentok nanti juara 2. Tetapi putrinya bagaimana? Rupanya putrinya berbeda dengan ayahnya. Dia tidak pernah menyerah sepertinya ya. Dari tadi sikapnya yang bergembira membantu ayahnya membuat keju. Setelah putrinya besar, datang lagi undangan kontes keju internasional. Putrinya begitu senang ingin ikut kontes keju internasional itu. Ia tunjukkan undangannya kepada ayahnya. Tetapi apa yang terjadi? Ditanggapi oleh ayahnya. Ayahnya biasa aja. Terkesan, sudahlah, tidak mau ikut gitu ya. Karena percuma, nanti tidak menang lagi. Tetapi putrinya, ayo ikut gitu ya. Tetapi ya bagaimana lagi kalau ayahnya sudah tidak mau ikut. Dia hanya membungkus keju yang ia buat ya dengan kertas. Sudah tidak ikut. Malamnya ada seekor kucing yang membuka atau merobek kertas yang membungkus keju itu, dan kucing itu makan keju. Dan ayahnya melihat kucingnya diusir dan dicoba keju buatan putrinya itu. Pas dicoba, apa yang terjadi? Kita bisa melihat wajah ayahnya. Oh, kok salah wajahnya ya? Wah, nyam itu. Asam nggak pantas niruinnya ya, susah ya. Tapi kagum gitu. Wah, gitu kira-kira ya. Wah, oke juga nih rasanya dari yang kemarin-kemarin ayahnya buat sangat berbeda. Lalu ayahnya mendukung putrinya untuk ikut kontes keju internasional. Dan apa yang terjadi? Pendek kata, 3 juri yang mencoba keju buatan putrinya itu langsung juga wajah seperti tadi. Saling mereka memandang ya. Artinya apa? Enak tenan ya. Dan akhirnya 3 juri itu menghadiahi juara 1 kepada keju buatan ayah dan putrinya ini. Apa rahasianya? Resep keju? Oh pasti. Yang pasti lebih enak dari sebelum-sebelumnya. Tetapi rahasia terbesarnya adalah semangat dari putrinya yang tidak gampang menyerah. Terus mencoba. Keju yang dibuat akhirnya menjadi keju yang paling enak dalam kontes keju internasional. Tidak gampang menyerah. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu firman Tuhan hari ini juga ingin mengingatkan kepada kita. Kita diajak menjadi anak-anak yang kuat bersama dengan Tuhan. Tentu kita juga harus punya keterampilan. Misalnya tadi seperti membuat keju. Ya kita tidak bisa berdoa, Tuhan tolong saya bisa punya keju yang paling enak. Tiba-tiba dari langit turun keju paling enak. Gitu ya. Atau dari langit turun resep. Gitu ya. Lalu anak itu buat resep dan enak gitu. Enggak begitu. Dipelajari terus menerus. Bahkan Kasam pernah ya mendengar seorang anak bisa masak ya, anak SD
misalnya rawon gitu. Saya bilang, siapa yang ngajarin? Mamanya. Iya, mamanya. Tetapi dia buka dari YouTube, belajar, terus ditekunin. Oh, kurang ini hari ini, kurang ini hari ini, kurang ini, kurang ini, ditambahin terus belajar. Jadi anak ini punya keterampilan gitu. Nah, keterampilan ditambah semangat untuk belajar melakukan sesuatu, hasilnya bagus. Nah, sekarang firman Tuhan mengingatkan kepada kita, rupanya semangat, rupanya keterampilan yang kita latih, yang sudah bagus itu perlu ditambah satu hal lagi, yaitu apa? Kita berserah kepada Tuhan yang punya kekuatan. Itu membuat kita tambah tidak gampang menyerah lagi. Contohnya Rasul Paulus ya. Dulu namanya Saulus, penganiaya jemaat ya. Kalau ada orang yang percaya, orang Kristen ditangkap-tangkapin, dimasukkan penjara, disiksa. Suatu saat perjalanan ke sebuah tempat, ke Damsyik, Saulus didatangi oleh Yesus sendiri, matanya menjadi tidak melihat. Kemudian Yesus berpesan kepada Saulus dan bisa melihat kembali Saulus. Kemudian Saulus bertobat ya, jadi pengikut Kristus yang tadinya nangkep-nangkepin atau menjarain orang-orang yang ikut Kristus, malah dia sekarang mengabarkan tentang Kristus. Teman-temannya heran, kok bisa sih? Ya, orang yang menganiaya jemaat ini, yang nangkep-nangkepin orang Kristen, sekarang malah jadi pengabar Injil gitu. Lalu banyak orang-orang yang tadinya senang sama Saulus, ya ikut nangkepin orang Kristen, jadi membenci Saulus. Ya, setiap Saulus yang namanya berubah jadi Paulus ini mengabarkan tentang Kristus, selalu mendapatkan tantangan. Bahkan Rasul Paulus juga ditangkap dan dipenjara. Tetapi semangatnya terus dalam mengabarkan Injil Tuhan nggak habis-habis. Ia tekun mengejar atau mengabarkan Injil Tuhan. Ya, tidak takut tantangan atau tidak takut bahaya ditangkap di dalam dan dimasukkan dalam penjara, nggak takut. Ya, kenapa? Karena Rasul Paulus punya keterampilan, yaitu mengabarkan Injil. Ya, dia terlatih gitu. Tetapi apalagi dia punya semangat yang tidak kunjung habis. Ya, dua tadi kan. Lalu apalagi ia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dikatakan segala perkara kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara loh ya, persoalan apapun juga ditanggung oleh Rasul Paulus karena merasa memiliki kekuatan dari Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya rasa kita semua, Kak Sam merasa kita semua diajak oleh firman Tuhan menjadi anak-anak yang tidak gampang menyerah untuk melakukan hal baik loh ya. Jangan melakukan hal jahat. Misalnya, saya harus jambak orang itu, saya harus menjatuhkan orang itu. Gimana caranya? Saya semangat, saya melatih keterampilan untuk ngejahatin orang. Bukan itu. Bukan ya, bukan itu. Tetapi semangat yang dibangun adalah semangat bagaimana saya bisa melakukan hal yang baik. Nah, itu yang saya bangun. Ada tantangan seperti tadi anak dan ayahnya yang ikut kontes keju nggak menang-menang, terus berusaha. Jangan menyerah pada tantangan. Ya, doa, serahkan sama Tuhan, lalu melatih keterampilan. Ketika kita belajar, ya Kak Sam pernah nggak naik kelas juga loh, dulu kelas 5 SD ke kelas 6 nggak naik. Jadi malu. Ya itu masa lalu ya. Tapi setelah nggak naik, waduh malunya minta ampun. Akhirnya Kak Sam belajar sungguh-sungguh. Dan jangan salah loh adik-adik. Kelas 6 ya, SMP 1, SMP kelas 2, SMP kelas 3, STM ya, SMA lah, SLTA gitu ya. Kak Sam juara 1 terus loh. Sombong nih ya. Benar, juara 1. Bahkan jago matematika dulu ya, sekarang udah nggak jago lagi. Sekarang jagonya
ngeliatin ayat firman Tuhan kali, pasal berapa, ayat berapa gitu ya. Nah, apa yang membuat Kasam bisa seperti itu? Yaitu dirubah semuanya. Yang tadinya males, yang tadinya gampang menyerah, yang tadinya udahlah ya, keterampilan tidak kita tingkatkan. Sekarang atau waktu itu Kasam mulai, saya mau belajar. Kasam belajar. Dan ya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan ketika menjadi juara 1, ya senang juga gitu loh. Tetapi semua karena Tuhan. Ya, Kasam merasa dikuatkan dan didorong oleh Tuhan. Tentu orang tua juga dorong, bahkan dorongnya pakai ayo belajar gitu awalnya. Tetapi lama-lama ini kuping aman, adik-adiknya nggak dijewer-jewer lagi. Kenapa? Karena Kasam semangat sendiri dalam belajar, ya, dalam menyelesaikan banyak persoalan. Nah, Kasam berharap adik-adik menjadi kuat bersama Tuhan, tidak gampang menyerah, tetap semangat, latihan terus, ya, melatih keterampilan dan serahkan semua kepada Tuhan. Gunakan kekuatan dari Tuhan. Yeay, berhasil. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tuhan memberkati kita selalu. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Samuel. Sekarang kita mau mengamini firman Tuhan yang sudah disampaikan di dalam doa kita. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang begitu baik, yang senantiasa bersama dengan kami di dalam segala situasi, di dalam segala hal, di dalam kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh Kak Samuel boleh tertanam di dalam setiap hati kami yang mendengarkannya, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah firman yang boleh ditaburkan boleh menjadi bekal bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau kami juga akan mengakhiri sekolah Injil Liburan di hari yang pertama ini. Terima kasih Bapa sudah sertai kami di dalam kami mengikuti sekolah Injil Liburan di hari yang pertama ini. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami mau menyerahkan doa ini. Amin. Adik-adik, kita sekarang mau menyanyikan lagu ya Kanita? Iya, betapa Hebat. Ya, adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Betapa Hebat. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama. ya adik-adik, hari ini tema kita adalah Stronger with God. Makanya kan lagunya kita yang hebat-hebat Karena Tuhan yang hebat. Yuk adik-adik, bangkit berdiri. Gerak ya adik-adik. Dialah
kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Semua Raja, Tuhan Allah kita. Halo adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan. Sekarang kita mulai lagi dengan Kak ini ya. Nah, adik-adik kita mau buat sesuatu loh. Adik-adik nanti ikutin tahapannya, cara pembuatannya ya. Nah, bahannya adalah lem, gunting, spidol, terus ada cutter, ada kertas lipat, dan ada kertas spotlight. Ya, adik-adik sudah siap ya? Cara membuatnya perhatikan baik-baik. Oke, yang pertama setelah digambar terus digunting, tapi guntingnya nggak boleh putus ya. Nah, ada garis tengahnya. Nah, ambil guntingnya. Kertas lipatnya dilipat jadi dua. Satu buat hati. Ini hatinya ya, ditekuk jadi dua. Pola. Biar sama. Nah, lagi dua. Gunting. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus ditumpuk. Setelah ditumpuk, nanti bisa seperti ini. Ya. Setelah itu anak-anak tumpuk, minta tolong papa atau mama di staples dulu di tengah ya. Jadi oke,
Setelah sudah jadi, anak-anak tangannya dibuka. Nah, setelah tangannya dibuka, diberi lem. Lemnya ini ada kata kembar supaya tangannya tidak lengket. Tengahnya ya. Setelah itu kita tempelkan di tengahnya. Nah, terus pinggirnya dilem dulu. Lalu ditempel. Ya, satu lagi juga. Nah, selesai deh. Ya. Nah, nanti boleh ditulis doa untuk mama, doa untuk mamaku yang baik. Nah, terus selanjutnya anak-anak boleh nulis di sini lagi ya, bebas ya. Untuk tulis doa-doa untuk anak-anak, untuk papa mama, untuk kakak, untuk adik ya. Nah, setelah udah selesai, anak-anak sampai ke belakang. Nah, ambil pita. Nah, nanti pitanya ada solasi bolak-balik supaya nempel ya anak-anak ya. Nah, tempelkan di sini. Nah, dibuka. Setelah dibuka, ambil tengahnya. Ambil tengahnya ya. Nah, setelah ambil tengahnya, disimpan di sini ya. Nah, sudah sampai di sini, diikatkan. Diikatkannya anak-anak bisa ya. Nah, diikat seperti ini. Ya. Dibuat pita. Nah, sudah jadi deh. Nah, anak-anak, kalau jari kita kan ada kukunya ya. Nah, anak-anak boleh tambahin kuku di sini. Nah, buka. Ya, sudah jadi anak-anak ya. Nah, selamat mencoba. Tuhan Yesus berkati. Sampai di sini ya pertemuannya ya. Dadah.